Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus pimpinan Majelis Istighasah Al-Bahri yang sekaligus jabatannya Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Haji Agus Harjito beserta para kiai yang lain. Ada Kiai Haji Ma'mur Murad, Kiai Haji Abdullah Zainal Arifin, Kiai Haji Syamsuddin, Kiai Haji Ahmad Jazuli, Ketua PCNU Kota Depok Kiai Haji Ahmad Solehan, beserta seluruh jajarannya, Ketua Muslimat jika ada Ketua Muslimatnya? Alhamdulillah, Cimanggis. Para habaib yang di belakang tadi ada Habib Taufik ya, serta ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah Majelis Istighasah Al-Bahri, insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Siang hari ini alhamdulillah saya dapat hadir ke majelis ini, walaupun maksain ini Kiai Agus ini, dia sudah tahu jadwal saya sangat padat. Beliau bilang walaupun cuma 10 menit, dan saya tadi sudah 10 menit di dalam. Tadi saya di Kementerian Keuangan, lalu sore dan ba'da maghrib masih ada kegiatan ya, ngaji-ngaji begini, di samping ada rapat NU. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita istighasah sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang memperingati hari lahir orang lain itu pasti karena yang bersangkutan senang sama orang tersebut. Betul apa tidak? Iya. Sama kayak orang menghadiri haul seseorang itu karena yang bersangkutan senang, hormat, cinta pada orang tersebut. Ukuran cinta, ukuran senang adalah salah satunya yang bersangkutan datang tanpa pamrih dan tidak dibayar. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, dibayar apa enggak? Serius? Waktu pilkada dibayar enggak? Alhamdulillah. Kalau orang memilih seseorang tidak dibayar, hadir memperingati hari lahir atau haul seseorang tidak dibayar, berarti karena cinta. Betul apa tidak? Nah, kenapa orang mencintai orang lain atau seseorang atau organisasi? Jawabannya karena dia merasa orang yang dicintai, organisasi yang dicintai telah membuat dirinya bahagia dan bermanfaat buat dirinya dunia dan akhirat. Saya mau tanya sama yang hadir, Bapak Ibu percaya apa tidak, yakin apa tidak, merasa apa tidak kalau Nabi Muhammad itu membuat kita semua bahagia dan insya Allah
beliau membuat kita, memberikan pada kita maslahat dunia dan akhirat. Percaya apa tidak? Serius? Nah, itu kalau Nabi Muhammad. Saya lihat ini ada orang yang pakai seragam ijo-ijo ini. Ijo-ijo ini kalau ijo tua namanya muslimat, Bu. Kalau ijo yang agak muda namanya fatayat. Sudah tahu bedanya muslimat sama fatayat? Bu, apa? Kalau muslimat udah tua katanya gitu. Fatayat masih muda. Ada yang bilang kalau fatayat tasnya isinya minyak wangi. Kalau muslimat isinya minyak angin katanya. PPO. Nah, kenapa orang cinta ini sama NU sehingga masuk menjadi fatayat NU, masuk aktif dalam muslimat NU? Saya sendiri dari kecil brojol lahir udah NU karena ayah saya dulu Rais Syuriah NU. Kiai Solehan ini ketua NU. Kenapa orang cinta sama NU? Karena yang bersangkutan yakin, percaya, percaya bahwa NU insya Allah akan menghantarkan dia bahagia dunia dan akhirat sama. Walaupun kalau saya tanya, yang NU nih, NU dulu. Yang NU ini pernah ketemu Ki Hasyim Asy'ari enggak? Nah, kok percaya? Kok nggak pernah ketemu? Ayo, paling ketemu cucunya, betul apa tidak? Menangin cucunya paling kan? Buyutnya. Belum pernah kan? Gus Dur sudah. Sekarang saya tanya lagi. Kalau Bapak Ibu katanya cinta sama Nabi, apa pernah Bapak Ibu bertemu dengan Nabi? Pernah melihat wajah Nabi? Kenapa iman sama Nabi? Kenapa cinta sama Nabi? Percaya. Dari mana percayanya yang memperkenalkan kita semua menjadi cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iman pada Nabi Muhammad yang memperkenalkan kita pada Nabi Muhammad adalah guru-guru kita, para ulama. Karena kita cinta pada Nabi Muhammad, kita cinta pada Allah. Makanya dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan begini, Bapak Ibu. Kalian sahabat beruntung ketemu saya beriman. Tapi ada orang yang lebih beruntung dari kalian. Mereka tidak pernah melihat saya, tapi mereka beriman pada saya. Beruntungnya 3 kali. Dalam hadis Nabi katakan, Tuba liman ra'ani wa amanabi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku lalu mereka mau beriman padaku. Siapa? Para sahabat. Tapi lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi orang-orang yang belum pernah melihatku tapi mereka mau iman, cinta, mahabbah kepadaku. Di Depok, iya mah di Depok. Iya. Makanya harus pakai langgam Depok. Ini mah Depok coret ya sini ya. Apa Depok Tengah ini? Nah, Bapak Ibu, dalam hadis ini Nabi katakan ada orang yang beruntung tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman. Siapa? Tidak lain, tidak bukan Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Istighosah Al-Bahri, Bapak Ibu semua, warga Nahdlatul Ulama. Makanya ini harus disyukuri.
Rasa syukurnya salah satunya ya ini maulid Nabi. Mahal kalau udah cinta. Orang kalau sudah cinta biasanya dia mau berkorban pada orang yang dicintainya. Betul apa tidak? Bu, ada laki-laki dia menikah sama seorang perempuan. Yang namanya cinta itu misteri. Kalau lakinya ganteng, cinta sama istrinya yang cantik itu umum. Tapi kadang terjadi suaminya ganteng, istrinya tidak cantik. Ada nggak tuh kira-kira? Tidak cantik itu bahasa halusnya jelek sebenarnya. Atau sebaliknya, kalau ada wanita cantik mau sama laki-laki ganteng, umum ya. Tapi kadang-kadang ada wanita cantik kok mau sama laki-laki yang nggak ganteng. Yang jelek dah ya udah yang jelek gitulah. Betul apa tidak? Nah itulah rahasia. Mungkin dia tidak tertarik kepada fisiknya, tapi tertarik kepada akhlaknya. Suruh berkorban buat istri atau suaminya, mau apa tidak kira-kira? Mau, namanya cinta. Sama kayak orang kalau sudah cinta sama organisasinya, Nahdlatul Ulama. Masya Allah Bu, kalau buat NU dia apapun dilakukan. Saya sudah keliling Indonesia. Saya belum melihat ada orang yang cintanya sama NU seperti orang Madura. Ada orang Madura di sini? Mana orang Madura? Orang Madura aja. Madura, Masya Allah Madura. Madura Bapak Ibu, jangankan orangnya, sapinya aja NU. Orang Madura jangankan orangnya, ayamnya saja NU Pak. Maksudnya apa? Orang Madura kalau dia buat NU, sapinya kalau perlu dijual, begitu. Ayamnya kalau perlu dijual. Kenapa? Karena dia merasa gurunya di madrasah NU. Yang ngajarin dia ngaji kiainya NU. Yang nganterin warga desanya ke rumah sakit ambulannya ambulan NU. Kliniknya klinik rumah sakitnya rumah sakit. Makanya cintanya luar biasa di Madura. Sama kayak di Depok ya solehan ya. Ambulannya udah NU belum? Jangan malu begitu dong Serius ini udah NU belum? Kalau belum segera Pak, kumpulin dana. Tapi jangan cuma sampai ambulan, naik klinik sama rumah sakit. Soalnya ada, baru kemarin saya meresmikan Geraha NU dan Muhammadiyah bareng di Bekasi. Saya dengan Menteri Abdul Mukti. Ada kantor NU Bekasi sama kantor Muhammadiyah jejeran. 3 lantai, sama-sama 3 lantai, sama-sama baru peletakan batu pertama. Baru sama-sama peletakan batu pertama, 3 lantai. Nanti yang Muhammadiyah selain kantor dia ada TK. Yang NU selain kantor ada daycare dan madrasah. Yang sekolah TK di Muhammadiyah, madrasahnya di NU. Saya bilang bagus, berarti nanti Muhammadiyahnya husnul khotimah itu. Karena ngajinya di NU. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya bilang ketua NU-nya rada minder kayak Ato. Ini Muhammadiyah, Bapak Ibu, iurannya cepat, moga-moga kantor NU cepat selesai. Begitu, jangan minder. Orang Madura di Bekasi banyak, betul atau tidak? Orang NU di Depok banyak nggak kira-kira? Banyak. Orang NU ini sebenarnya banyak, bahkan tidak sadar kita orang NU sering nyumbang Muhammadiyah. Bagaimana tidak, Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Berarti yang nyumbang siapa coba itu? NU. Ketawa ibu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jadi
kalau di Madura, di Jawa Timur itu orang cinta begitu karena dia merasakan bagaimana NU sudah memberikan maslahat. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak mengenal Allah. Makanya sebagian ulama menafsirkan satu ayat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, bi fadlillahi, sebab anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, kalian harus bergembira. Apa anugerah Allah dan rahmat Allah buat kita? Sebagian ulama mengatakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, diutusnya Nabi Muhammad itulah fadl dan anugerah Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad diutus, kita nggak kenal Allah, makanya kita bergembira. Ini salah satu bukti cinta gembira. Tapi apakah cukup dengan acara maulid ini saja? Belum cukup. Ada sebagian ulama mengatakan begini. Alamatu hubbillah hubbu nabihi Muhammad wa alamatu hubbihi hubbul Qur'an. Alamatu hubbillah, ciri, alamat, tanda kalau kita seseorang cinta pada Allah, hubbi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita harus cinta sama Nabi. Sekarang apa tanda alamat cinta sama Nabi? Wa alamatu hubbihi hubbul Qur'an. Dan alamat tanda cinta sama Nabi, pertama cinta pada Al-Qur'an. Bapak Ibu, kenapa kok cinta pada Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu warisan Nabi. Kalau orang cinta sama seseorang karena dikasih warisan, disimpan nggak tuh? Disimpan nggak warisannya? Ah, Bu, Pak, dapat warisan dari enyak, dari babe, masih ada ke tuh tanah? Beak. Dah berarti nggak cinta itu. Kepepet kali ya? Kepepet ya Bu ya? Nah, kalau orang cinta disimpan, nggak dijual. Ada warisan cincin, dia turunin sama anaknya, lu jaga. Ini dulu cincin dari bapak lu. Warnanya apa Bu? Warnanya apa nih? Ijo. Bapak lu dulu dapat cincin ini dari Afghanistan nih. Namanya Jamrud Afghanistan. Turunin ke anaknya, jangan lu jual buat kenang-kenangan. Anaknya turunin lagi sama anaknya. Dia ini dulu punya buyut saya. Ada yang punya tongkatnya Mbah Hashim Asy'ari, disimpan. Tongkatnya Mbah Hashim masih ada nih sekarang. Disimpan di seorang kiai di Jawa Timur. Saudara-saudara, itulah warisan. Nabi punya warisan Al-Quran dan sunnahnya. Itu yang Nabi katakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Aku punya dua hal warisan aku tinggalkan pada kalian semua. Kalau kalian menjaga berpegangan pada dua warisanku, insya Allah kalian akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu, Quran hadis bahasanya apa? Bahasanya apa Bu? Arab. Ibu orang mana? Depok. Bisa bahasa Arab?
Dikit-dikit bisa ya? Bisa lah. Kalau keluar dari Masjidil Haram ditawarin beli kudungan Siti Rahmah, khamsa real. Berapa tuh artinya? Mau nawar 2 real apa bahasanya? Nah, bingung dia. Mau nawar 2 real bingung, ingat sholat subuh. One rok'ata ini. Bahasa Arab itu cuma gitu bisanya. Dia mau bilang rial ini bingung, pusing. 2 real berapa ya bahasa Arabnya? One rok'ata ini. Kata yang dagang, wajah Cimanggis. Yang dagang jawab, la, salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia nawar 2 rakaat pakai subuh dikasih maghrib. Quran bahasanya apa? Arab. Nabi orang mana coba? Arab. Hadis Nabi bahasanya apa? Yang menceritakan perilaku Nabi, ucapan Nabi diceritakan, ditulis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah dan kitab-kitab ulama yang tafsir, yang hadis, yang fikih dan lain sebagainya. Bahasanya apa? Nah, yang bisa menjelaskan kandungan Al-Quran yang berbahasa Arab, hadis yang berbahasa Arab, fikih yang berbahasa Arab, tauhid yang berbahasa Arab, yang jelasin ke kita siapa coba? Siapa? Lah ulama itulah pewaris para nabi. Masalahnya ulama ini kata orang Madura cem-macem tak iya. Apa namanya? Cem-macem tak iya. Ada yang ekstrim kanan kalau nerjemahin. Galak, dikit-dikit sesat. Dikit-dikit kafir. Orang melakukan dosa besar langsung kafir. Orang katanya melakukan amalan gak ada dalilnya langsung bid'ah sesat. Ada yang begitu. Ada yang ekstrim kiri. Liberal. Apa-apa boleh. Kawin sejenis boleh kata dia. Kawin sejenis boleh. Ini ulama pesanan ini. Namanya ulama ulama jelek. Kawin beda agama boleh. Laki sama laki suruh kawin. Kalau saya laki sama laki masih bisa bayangin Kiai. Dia mau kawin apa mau main pedang? Lah kalau perempuan sama perempuan mau kawin saya nggak bisa bayangin. Udah jangan dilanjutin. Paham apa enggak? Nikah beda agama boleh. Bahaya ini. Namanya ekstrim kiri. Lah maka carilah ulama yang merupakan warasatul anbiya, pewaris nabi. Pilih cari ulama yang cara menjelaskan Quran, hadis dan ajaran agama yang merupakan warisan nabi sesuai dengan apa yang nabi jelaskan, sahabat jelaskan. Sikapnya sama dengan sikap nabi dan sikap para sahabat. Itulah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kita bicara tadi cirinya cinta sama Nabi, menjaga Quran, menjaga hadis, itu bukan cuman baca Quran, itu betul. Bukan cuman belajar Quran, betul, itu penting. Zaman sekarang beda sama zaman saya kecil dulu. Dulu saya kecil baru sunat anak laki kalau dia sudah hatam juz 30. Dulu di kampung saya Kiai, itu kalau mau sunat anak laki dia tampil baca dari amma yatasaalun sampai annas. Udah hafal, dipamerin di depan orang banyak baru sunat. Makanya anak kecil dulu semangat pada ngaji di madrasah, pagi sekolah SD, sore madrasah. Belajar sorob, jurumiyah, isim, fiil, huruf. Dia dari kecil tuh SD. Udah diajarin nasrib, saya nggak tahu ibu-ibu tahu nggak nasrib? Tahu ya? Nasrib bukan bikin bakwan lain. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf, alan nasoro yansuru, nasro. Zaman dulu Quran dijaga. Saya nggak tahu sekarang di Cimanggis anak-anak masih ke madrasah? Madrasah masih laku? Serius? Karena zaman dulu tantangan anak ke madrasah cuman TV. TV zaman dulu rame kalau malam minggu artisnya Rano Karno sama Yesi Gusman, betul apa tidak? Cuman itu. Zaman sekarang Masya Allah Bu,
TV aja di rumah udah kurang laku, semua orang pakainya ini nih, HP. Sekarang anak kecil disuruh nasrib nggak tahu. Saya panggil anak kecil, Nasoro nggak ngerti. Apalagi doroba. Doroba ya 1000 drum band. Dorban, nah bener itu. Kalau dorban berarti ibu ngaji. Nah, anak sekarang nggak ngerti. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak sekarang banyak yang nggak ngerti baca Quran. Tahukah bapak ibu, survei terakhir Kementerian Agama, sekitar 60% anak-anak kita tidak pandai baca Quran. 60%. Berarti yang lancar berapa? 40. Ya walaupun ini masih lumayan dibanding negara-negara lain. Tapi ini memprihatinkan. Itu satu masalah. Masalah berikutnya, pelajaran agama di sekolahan cuma 2 jam. Betul apa tidak? Dia nggak ngerti itu yang namanya sifat 20 yang kita belajar. Sifat 20 yang diajarkan di NU, di pesantren NU, di madrasah NU. Allahu wujud kidam mukhala lil hawa giyamuhu wahdaniyah ilmu basar kalam hayyan sami'an mutakallima. Berarti orang tua semua udah kelihatan masih hafal. Udah pada tua berarti ini. Sebab kemarin anak-anak yang SMA saya ajak menang KB. Ayo Allah wujud, diem dia. Nah ini masalah umat. Kalau anak kita nggak diajarin begini, dia nggak tahu sifat 20. Dia cuman baca di buku. Ya kalau gurunya pas aswaja. Kalau dia diajarin tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, paham nggak? Ibu nggak paham, udah tua berarti. Kalau yang hafal sifat 20 muda. Apa namanya? Kok kebalik. Yang hafal sifat 20 apa namanya? Udah tua. Anak sekarang taunya itu. Di sekolahan-sekolahan. Bu, makanya kalau mau naruh anaknya di pesantren, anaknya di majelis taklim, anaknya di madrasah, nanya nih sama kiai, sama kiai NU, di mana naruhnya pondok saya, madrasah ini, supaya apa? Nanti dia ketika mempelajari warisan Nabi, Al-Quran dan hadis, dia memahami Quran hadis, alama alaihi an-nabiyyu was sahabah, mereka memahaminya sesuai apa yang diajarkan Nabi dan sahabat. Sederhananya gampang lah. Sederhananya gampang. Kalau mau ngaji cari kiai NU. Betul ya Bu ya? Minimal Muhammadiyah. Minimal Muhammadiyah itu kalau nggak ketemu yang NU. Paham apa enggak? Kalau masih ada yang NU cari yang NU, ulama-ulama. Cari pesantren NU minimal Muhammadiyah, minimal. Maksudnya kalau nggak ketemu yang NU minimal Muhammadiyah. Saya promosi ini Muhammadiyah, bukan apa-apa. Kalau nggak ketemu pesantren apa namanya? NU minimal pesantren Muhammadiyah, karena Muhammadiyah masih sama NU toleran. Bedanya paling cuman kunut nggak kunut. Muhammadiyah sekarang udah nggak pernah Bu bidah-bidahin kunut, udah nggak pernah. Karena remaja NU sama Muhammadiyah sekarang udah sama-sama nggak sholat subuh di masjid. Udah kesiangan semuanya. Paham apa enggak ini? Ya, tapi secara umum saudara kita tua itu Muhammadiyah toleran. Saya harus katakan cari kiai NU kalau pengajian. Kalau nggak ketemu kiai NU minimal Muhammadiyah. Cari pesantren madrasah NU, sekolahan NU. Kalau nggak ketemu pesantren madrasah sekolah NU minimal Muhammadiyah masih toleran. Nggak apa-apa. Orang Muhammadiyah juga baik sama saya. Saya itu GR juga, kalau turun dari pesawat di bandara ada orang ngejar saya salaman, unduk-unduk di Halim. Saya bilang dari mana Pak? Solo Pak Kiai. Oh, pengurus NU Ranting? Bukan, saya pengurus Muhammadiyah. Lu malah pengurus Muhammadiyah. Rupanya dia kenal saya.
Batin saya, oh pantes, dari cara salamannya lain Bu. Kalau NU kan kalau salaman cium, Muhammadiyah nunduk. Tapi bukan berarti kalau nggak cium tangan nggak sopan, bukan. Ini cuman masalah kebiasaan. Kalau nggak cium tangan nggak berakhlak, enggak. Kalau saya nggak kaku begitu. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, punya ponakan, yang satu cium tangan sama kita, yang satu nggak cium tangan tapi ngamplopin, lebih berakhlak mana coba? Saudara-saudara, jadi ini ya warisan Nabi, Al-Quran dan jaga, pelajari, rawat. Belajarnya sama siapa? Ulama-ulama Nahdlatul, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal. Cari nih ulama NU masih banyak, insya Allah masih banyak. Tapi kalau di daerah yang tadi udah nggak ketemu sekolah NU, nggak ketemu kiai NU, udah nggak ada lagi minimal. Nah itu nggak apa-apa, saya umumin. Tapi kalau masih ada yang NU, cari kiai NU supaya sama sanad keilmuannya dengan Mbah Hashim Asy'ari. Semoga manfaat. Udah lebih 10 menit ini, ya. Udah setengah jam, saya harus geser ke Jakarta Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pamit buat semuanya, tapi jangan geser nih kiai, banyak yang terceramah semua ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.